Terus cara menyelamatkannya gimana? Menurutnya, cara itu adalah upaya supaya putrinya masuk surga dan tidak terbebani dengan susahnya hidup di dunia. Terjadi lagi pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Padahal di dalam Al-Quran telah disebutkan, "Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum, inna qatlahum kana khita'an kabira." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena takut akan kemiskinan. Menurut tafsir At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, bahwa dahulu pada masa jahiliyah orang-orang membunuh anak-anak mereka, terutama mereka membunuh anak-anak perempuan mereka karena mereka takut fakir, takut miskin. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Jadi Allah lah kemudian yang menjamin rezekinya. Berkali-kali Allah di dalam ayat Al-Quran telah menyatakan bahwa rezeki itu akan diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah seekor hewan melata pun yang ada di bumi ini kecuali atas Allah lah rezeki mereka. Kalau hewan melata saja yang tidak berakal, tidak semulia manusia, kemudian Allah beri rezeki kepada mereka, lalu apakah bagaimana kondisinya dengan manusia? Yang pasti Allah akan menjamin mereka. Innallaha huwa razzaqu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang benar-benar memberikan rezeki. Kalau kita lihat dari sisi bahasa Arabnya, inna itu faedahnya untuk taukid. Innallaha huwa. Kemudian di sini ada huwa lagi. Seandainya langsung innallaha razzaq begitu, maka faedahnya tetap taukid, tapi diberikan huwa lagi untuk menunjukkan penekanan. Kemudian setelah itu ada ar-razzaq, innallaha huwa ar-razzaq. Ar-razzaq itu adalah sigat mubalaghah dari razik yang artinya memberi rizki. Jadi ar-razzaq benar-benar memberi rizki dengan sebenar-benarnya. Karenanya kemudian Allah melanjutkan dalam ayatnya, inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh anak-anak mereka dengan alasan fakir atau alasan-alasan yang lain, karena khita'an kabira, sungguh dosa yang amat besar. Membunuh orang lain saja yang bukan ada kerabatnya itu termasuk dosa besar, apalagi membunuh orang di mana dia adalah darah dagingnya sendiri. Jelas dosanya akan berlipat-lipat ganda lagi. Memang kalau kita lihat dari sisi hukum pidana Islam, orang tua yang membunuh anak, maka orang tua tersebut tidak akan dikisos. Sungguh pun begitu, dosa yang akan dia tanggung benar-benar dosa yang besar. Dan tentu taubatnya membutuhkan taubat yang benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan negara itu akan memberikan takzir namanya kepada orang yang membunuh anaknya sendiri. Tentu ini merupakan tugas negara yang harus memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Kalau kemudian negaranya justru memberikan aksi-aksi yang misalkan menaikkan harga pokok kebutuhan umum untuk masyarakat, beras naik, bensin naik, minyak goreng naik, semuanya naik, tentu mereka akan merasa sengsara. Lalu akhirnya mau tidak mau sedikit ataupun banyak muncul kasus demi kasus dengan alasan ekonomi.